Ibu Lydia. Pak Andika, apa kabar? Baik, Bu. Silakan duduk, Pak. Saya sudah pesankan minuman favorit, Pak. Terima kasih. Ada apa ya, Bu? Kelihatannya serius sekali. Kita kan udah kenal lama. Cerita aja, Bu. Gak usah sungkan-sungkan. Pak Andika, saya tahu Dimas menawarkan suatu kerjasama yang menarik dengan perusahaan Pak Andika. Agar Pak Andika membatalkan kerjasama dengan perusahaan Setia. Betul kan, Pak? Ibu tahu dari mana masalah ini? Saya nggak sengaja dengar Dimas sedang telepon dengan Pak Andika. Dan saya juga tahu kalau Pak Andika akan melakukan meeting dengan Dimas. Betul kan, Pak? Jadi, begini Pak Andika. Sebenarnya saya sangat sungkan, saya sangat berat sekali untuk membicarakan hal ini kepada Pak Andika. Karena, ya ini menyangkut aib keluarga, Pak. Tapi mau nggak mau, saya harus bicarakan kepada Bapak. Daripada nanti di belakang hari ada keributan. Dimas anak saya. Walaupun dia anak tiri, saya tetap sayang sama dia. Saya perlakukan sama persis dengan Setia. Gak ada bedanya. Iya, saya tahu kok itu. Dan apa yang akan saya bicarakan ini gak ada maksud sedikit pun untuk menjelek-jelekan Dimas. Begini Pak, kalau Pak Andika memutuskan untuk kerjasama dengan seseorang, Bapak harus tahu betul kan, macam apa orang yang akan Bapak ajak kerjasama. Laki-laki macam apa Dimas sebenarnya? Jadi gini Pak, Bapak tahu kan, kalau Pak Irwan itu punya anak dari istri keduanya yang sekarang menjadi istrinya Dimas? Iya. Pak Irwan pernah cerita soal Dina yang juga ibu kandungnya Aisyah. Yang juga satu-satunya perempuan yang dia cintai. Oke. Tapi asal Bapak tahu, saat ini anak kandungnya Pak Irwan yang bernama Aisyah itu hidupnya menderita sekali, Pak. Dimas sebagai suami yang harusnya melindungi Aisyah, tapi dia malah mengeksploitasi Aisyah, bahkan mengusir Aisyah di rumah. Dan kejadian itu membuat Setia, anak saya, jadi nggak tega melihat Aisyah. Dia jadi membela Aisyah, berusaha untuk menyadarkan Dimas, tapi Dimas malah berburuk sangka. Dia salah paham, dia malah menduga kalau Setia itu mau ngerebut Aisyah. Dimas menduga bahwa ada perselingkuhan antara Setia dan Aisyah. Padahal nggak ada sama sekali. Apa yang dilakukan Setia itu karena murni dia kasihan. Dia nggak tega ngeliat Aisyah. Karena ya Setia itu memang anak yang baik. Hati dia itu cepat tersentuh dengan hal-hal yang nggak benar gitu loh, Pak. Dimas benar-benar keterlaluan. Iya, betul Pak. Keterlaluan sekali Dimas itu. Jadi sekarang ini Dimas sangat marah besar sama Setia karena Setia sudah menolong Aisyah. Makanya Dimas berusaha merusak, menjegal semua proyek-proyek Setia. Termasuk menjegal proyek dengan Andikaku. Dan Bapak asal tahu Pak, Pak Irwan sangat sayang sekali sama Aisyah. Dia serahkan semua harta warisannya kepada Aisyah, Pak.
Tapi sama Dimas malah direbut. Dan yang kurang ajarnya lagi, dia usir Aisyah. Saya nggak nyangka Dimas sejahat itu. Iya, Pak. Karena itulah, Pak, seperti yang di awal saya katakan. Saya sebenarnya malu, Pak. Karena, ya, ini kan buat saya aib keluarga ya, Pak. Saya tahu betul Pak Andika ini adalah sahabat terbaiknya Pak Irwan. Dan Pak Irwan sangat sayang sekali sama Aisyah. Kalau almarhum Pak Irwan tahu saat ini Aisyah hidupnya menderita, almarhum pasti akan rela, Pak. Benar-benar nggak akan rela. Ibu tenang saja. Saya akan bantu semampu saya demi persahabatan saya dengan almarhum Pak Irwan. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Tapi ini karena bisnis, saya akan bantu perusahaan Setia jika Aisyah terlibat di dalam. Oke, saya pasti akan sampaikan kepada Aisyah dan Aisyah pasti akan bahagia sekali, Pak. Oke, silakan diminum, Pak. Iya. Jadi Bapak mau cancel kerjasama kita dan mau menarik dana yang udah masuk, Pak? Semuanya? Maaf Pak, kalau boleh tahu alasannya apa ya? Karena mendadak sekali kan? Oh, gitu ya Pak? Iya, baik. Ya, besok saya suruh staf untuk memproses ya. Ya, nggak apa-apa, Pak. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih. Keterlaluan Dimas. Rupanya dia benar-benar berusaha untuk menyabotase semua proyek gue. Satu persatu calon investor tiba-tiba mundur. Bahkan investor yang udah lama tiba-tiba berbarengan menarik dana mereka. Kurang ajar Dimas. Setia. Aisyah. Mas kenapa? Ada masalah di perusahaan? Nggak apa-apa. Cuma masalah kecil kok. Biasalah urusan ya karyawan-karyawan gitu yang nggak becus kerjanya. Apa Mas Dimas jegal Mas Setia lagi? Tapi Mas Setia nggak mau cerita karena takut bikin aku khawatir. Telepon dari Pak Andika. Apa jangan-jangan Pak Andika mau batalin proyek juga? Sebaiknya Aisyah nggak usah dengar. Aisyah, gue mau angkat dulu ya. Partner bisnis gue. Halo, Pak. Gimana? Halo Setia, bisa kita ketemu membicarakan kelanjutan kerjasama kita? Gimana Pak? Maksudnya kita lanjut? Bapak yakin? Tentu saja. Bisa kan ketemuan? Bisa banget Pak, bisa. Pak Andika mau ketemu di mana? Di kantor saya. Tapi jangan lupa ajak Aisyah ya. Maaf, Bapak kenal? Setia, mungkin kamu nggak tahu. Saya adalah sahabat almarhum Pak Irwan, papanya Aisyah. Jadi, saya mau ketemu dia. Bisa kan? Oh iya Pak, baik. Bisa Pak, nanti saya ajak. Kalau gitu, saya tunggu di kantor ya. Iya, terima kasih Pak. Sekali lagi terima kasih. Siapa Mas?
Pak Andika, partner bisnis gue. Barusan dia telepon, katanya ajak meeting sekarang juga. Kayaknya penting banget. Tapi beliau bilang harus ngajak lo. Kok aku harus ikut, Mas? Iya, gue juga nggak tahu. Beliau tadi bilang katanya dulu rekan bisnisnya Om Irwan, bokap. Lo ikut ya? Ini udah aku ganti sendal dulu deh, nggak enak pakai sendal jepit ketemu sama klien. Nggak apa-apa, Pak Andika juga pasti... Enggak, sebentar aja, Mas. Mudah-mudahan hal yang positif. Bismillah. Oke. Kita berangkat sekarang aja, biar nggak macet. Ya. Pak, ini surat kerja sama kita. Saya sudah rapikan, tinggal Bapak tanda tangan. Maaf, Pak. Pak, ada apa ini, Pak? Apa ada yang salah sama kontrak kerjasamanya? Apa ada yang perlu saya perbaiki, Pak? Pak Dimas, saya nggak bisa bekerja sama dengan Anda. Karena saya ingin mempertahankan kerjasama saya dengan partner lama saya. Apa? Permisi Pak, tamu Bapak sudah datang. Oh, suruh langsung masuk aja. Baik Pak. Bu, silakan masuk. Jadi maaf Pak Dimas. Keputusan Jadi maaf Pak Dimas, keputusan saya sudah final. Saya akan tetap bekerja sama dengan perusahaan Pak Setia. Pak, saya bisa memberikan keuntungan yang lebih besar kepada perusahaan Bapak. Pak Dimas, masalah bisnis bukan masalah uang aja. Tapi yang penting, masalah itikat baik dan kepercayaan. Jadi maaf, saya nggak percaya sama seorang laki-laki yang tega membuang istrinya yang sedang hamil darah dagingnya sendiri dan merebut semua hartanya. Pak, saya nggak tahu Bapak dapat cerita dari mana. Tapi yang Bapak katakan semuanya tidak benar, Pak. Dengar ya Pak Dimas, sampai kapan saya nggak sudi bekerja sama seorang laki-laki seperti Anda. Jadi sekarang tinggalkan ruangan ini. Silakan duduk. Ya, Pak Andika. Iya, silakan ayo. Iya, terima kasih. Aisyah, ayo. Gimana? Sehat-sehat ya?
Iya Pak, alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Sehat-sehat Pak? Aisyah? Perusahaan saya ini berkembang berkat bantuan papa kamu. Tanpa campur tangannya, perusahaan ini tidak akan bisa maju dan berkembang seperti ini. Jadi, sudah saatnya saya melakukan sesuatu terhadap putrinya. Pak Setia, sudah siapkan kontraknya kan? Iya, kontraknya sudah ada Pak. Oh, Ini Pak, mohon dicek. Barangkali mungkin ada revisi dari Pak Andika. semuanya sudah beres. Berarti saya tinggal tanda tangan saja ya. Boleh bisa pinjam dulu? Sudah dicek lagi Pak? Sudah rapi semua. Oh iya Pak. Iya, maaf Pak. Iya, ini Pak. Iya, Pak Andika, terima kasih banyak Selamat sekali. ya. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Pasti Pak, saya akan menjamin itu. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Kalau gitu, maaf mengganggu waktunya Pak. Biarkan saya pulang sama Aisyah, biar saya menyiapkan semua konsepnya. Iya, silakan. Ya, sekali lagi terima kasih Pak. Aisyah, gue tuh masih heran. Gue pikir Pak Andika bakal batalin kerjasama seperti investor yang lain. Ternyata malah tanda tangan kontrak yang baru. Itu tandanya kita lagi ditolong sama Allah, Mas. Allah tahu kita lagi kesusahan. Betul juga ya. Lu gak apa-apa? Enak ya, peluk-pelukan? Kamu gak usah takut, Aisyah. Aku bukannya mau nabrak kamu. Aku cuma mau kasih kesempatan biar lebih mesra lagi sama pasangan haram kamu ini. Mas. Pukul. Udah yuk. Mau pukul. Udah. Setia, kita ini di negara hukum. Kamu mau saya penjarain? Nanti yang jagain Aisyah siapa? Mas Setia, udah yuk kita pulang aja. Ngapain? Anggap nggak penting. Yuk. Keterlaluan kamu, Aisyah. Ternyata sekarang kamu benar-benar sudah berubah. Gimana caranya ya supaya aku bisa mendapatkan anaknya Aisyah yang asli? Tapi yang tahu soal ini hanya Bianca dan Siska. Ya, hanya mereka yang tahu bahwa anak Aisyah itu bukan anak yang asli. OMG. Jangan-jangan bayi itu mereka juga yang nuker. Ya.
pasti begitu. Karena waktu itu kan masih ribut-ribut soal bayinya Aisyah yang hilang. Terus tiba-tiba Siska, ya Siska nenek sihir itu bawa bayi dan bilang bahwa bayi itu adalah anaknya Aisyah dan Dimas. Kamu jangan pikir aku akan diam aja atas semua tindakan kamu. Aku akan laporin kamu ke polisi. Mas, kamu tega banget sama aku, Mas. Aku udah minta maaf sama kamu. Mas, jangan laporin aku ke polisi. Dimas, tunggu. Tunggu, Dimas. Kamu lihat apa yang Mama bawa? Ini bayi kamu, Dimas. Anakku. Gila ya. Kacau. Astaga. Bener-bener. Mereka tuh perempuan-perempuan jahat ya. Udah jahat, liciknya juga gak karuan. Oke. Jadi pasti si nenek sihir Siska itu tahu pasti bayi aslinya Aisyah dan Dimas.